sahabat RPK, kita berjumpa lagi dalam Suara untuk Negeri. Bersama dengan saya Sarah Naomi, kita akan mendengarkan tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi yang tampaknya kini lebih terfokus untuk memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat yang terjangkit virus COVID-19. Sementara banyak juga masyarakat lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebagai penderita penyakit lainnya. Bersama dengan Dr. Daniel Budi Wibowo dari Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia atau PELKESI, yang juga seorang Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, kita akan mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan pada umumnya di masa pandemi ini. Kita dengarkan bersama-sama. Jadi di masa pandemi ini pelayanan kesehatan sangat crowded, sangat penuh, khususnya dengan pasien-pasien COVID. Di berbagai daerah, sekitar 70-80% tempat tidur rumah sakit sudah dikonversikan menjadi ruang isolasi untuk pelayanan COVID. Dan itu pun masih penuh. Sehingga buat saya sebenarnya berbahaya bagi pasien-pasien non-COVID untuk berada di IGD yang menjadi satu dengan pasien COVID. Karena potensi tertular menjadi sangat besar. Dr. Daniel mengenai pelayanan kesehatan pada masyarakat di masa pandemi secara umumnya. Lalu apa saja kendala yang dihadapi pihak penyelenggara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi ini? Kembali kita dengarkan Dr. Daniel Budi Wibowo. Jadi kendala-kendalanya yang pertama adalah banyak tenaga kesehatan yang saat ini sedang tertular dan melakukan isolasi mandiri atau perawatan. Ini sangat mengurangi kapasitas dari rumah sakit maupun pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit tidak hanya butuh tempat tidur. Juga klinik bukan hanya butuh bangunan klinik, tetapi butuh orang-orang yang kerja. Kami juga butuh logistik, baik itu obat-obatan atau alat-alat kesehatan. Nah, saat ini yang terjadi, karena COVID ini sudah sedemikian ganasnya, banyak tenaga kesehatan kami yang terpapar COVID dan harus dilakukan isolasi maupun perawatan. Kemudian juga banyak obat-obatan yang langka, karena memang kebutuhan meningkat. Nah, ini menjadi kendala. Salah satu yang paling aktual sekarang kan oksigen. Kebutuhan oksigen itu meningkat berlipat-lipat dibanding secara normal, sehingga supply tidak bisa memenuhi demand-nya. Nah, padahal pasien-pasien yang non-COVID ada yang memerlukan tindakan operasi juga. Operasi dengan general anestesi yang memerlukan oksigen relatif banyak. Dan karena masalah prioritas, maka bisa-bisa tindakan operasi yang tidak yang tidak urgent harus dilakukan, ini bisa tertunda-tunda karena ketidakadaan oksigen. Jadi ini masalahnya, ada kendala sumber daya manusia, sumber daya tenaga kesehatan, kemudian ada kendala di dalam logistiknya juga. Bagaimana idealnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masa pandemi ini seharusnya? Kita dengarkan lagi Dr. Daniel Budi Wibowo. Pelayanan kesehatan itu bukan hanya tergantung di vaskes. Pelayanan kesehatan itu tergantung juga dari bagaimana kita memelihara kesehatan. Bagaimana kita melakukan pengobatan secara mandiri. Sistem pemeliharaan kesehatan bukan hanya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan itu harus mulai dari promotif. Bagaimana menjaga status kesehatan supaya tetap baik. Ada aspek preventif, bagaimana kita mencegah supaya kita tidak sakit. Dan kalau sudah terlanjur sakit, maka akan ada pelayanan kesehatan secara bertingkat, mulai dari klinik sampai ke rumah sakit. Dan perlu rehabilitasi. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ini harus berjalan secara seimbang di masyarakat. Ini ditambah lagi dengan satu moda,
moda. Bukan moda hanya klinik dan rumah sakit, tetapi moda yang lain adalah telemedicine. Telemedicine ini adalah pelayanan kesehatan virtual yang bisa dimanfaatkan. Bisa untuk promotif, preventif, kuratif. Walaupun umumnya yang menggunakan telemedicine adalah untuk upaya pengobatan kuratif. Jadi ini merupakan salah satu alternatif. Pada saat kita harus melakukan preventif terhadap penularan COVID maupun masalah-masalah yang lain, maka dengan telemedicine kita juga bisa melakukan pelayanan kesehatan dari rumah melalui telepon atau bisa chat atau bisa video call. Nah, ini yang sekarang harusnya akan berkembang untuk melengkapi satu ekosistem pelayanan kesehatan, khususnya di masa pandemi ini. Harus ada penguatan untuk pelayanan-pelayanan telemedicine, termasuk pemberian obat-obatannya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk kondisi saat ini melalui penyelenggara-penyelenggara kesehatan? Kita dengarkan kembali Dr. Daniel Budi Wibowo. Yang dilakukan pemerintah saat ini, saya kira pemerintah ini sudah berupaya keras. Saya sendiri mengapresiasi pemerintah. Tetapi kita bisa meningkatkan lagi. Jangan bebankan seluruh pelayanan kesehatan itu pada vaskes yang ada, khususnya rumah sakit. Jangan semua dibebankan ke rumah sakit, karena rumah sakit tidak akan kuat untuk memberikan pelayanan kuratif di masa pandemi ini. Jadi harus mulai berdayakan klinik, mulai berdayakan telemedicine. Dan edukasi kesehatan harus benar-benar dikendalikan, termasuk mengeliminasi hoax yang terjadi. Kan sekarang di medsos ini terlalu banyak hoax yang kadang-kadang justru menyesatkan, baik metode pengobatan, metode pencegahan, dan sebagainya. Nah, ini harus kita selesaikan bersama, pemerintah dan yang lainnya. Kemudian juga kita tidak bisa menimpakan ini semua kepada pemerintah, karena pandemi ini adalah beban kita bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku dunia kesehatan dan penunjang lainnya. Nah, karena itu saya kira pemerintah juga harus mengendalikan, khususnya mengendalikan harga. Kita tahu ada orang-orang jahat yang bisa mengambil kesempatan di dalam situasi-situasi semacam ini. Pada saat terjadi kelangkaan kebutuhan, maka harga di pasaran menaik. Nah, ini yang pemerintah punya kewenangan untuk segera menindak, mencegah spekulan-spekulan ini untuk membebani masyarakat. Kemudian juga kerjasama antar masyarakat. Kita harus mulai gotong royong. Masyarakat harus mulai menjaga diri dan menjaga lingkungannya. Tidak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Saatnya dalam masa-masa seperti ini kita semua prihatin dan saling menolong. Demikian ungkap Dr. Daniel tentang bagaimana sebaiknya melayani masyarakat di bidang kesehatan pada masa merebaknya pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat sendiri? Kembali kita dengarkan Dr. Daniel Budi Wibowo. Kita harus tahu bahwa saat ini beban pelayanan ini besar sekali. Dan kita harus menyadari, bisa mengukur sendiri apakah penyakit kita ini utuh. Karena sekarang banyak orang egois, merasa bahwa dia urgent, harus mendapat pertolongan. Padahal kapasitasnya sedang dalam perbatasan. Nah, dalam situasi seperti ini, kita masyarakat harus mulai, kalau bahasa Jawanya, teko peliro. Atau kita harus berbela rasa dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi bagi yang penderita selain COVID yang memang masih bisa ditunda, kami mohon kerelaan sementara tunda dulu untuk pengobatannya. Kecuali yang memang urgent, silakan pergi ke fasilitas-fasilitas pengembangan kesehatan terdekat. Di rumah sakit masih menyisakan ruang perawatan untuk non-COVID. Tidak semua rumah sakit ditutup khusus untuk COVID dan itu masih bisa diisi. Dan kemudian masyarakat juga harus menyadari bahwa situasi memang sedang tidak biasa-biasa saja. Ini situasinya luar biasa.
saat berada di vaskes pun juga berisiko untuk tertular. Ya, vaskes mungkin bisa menjadi tempat yang cukup berisiko untuk tertular COVID. Karena itu sedapat mungkin kalau tidak terpaksa tidak perlu datang fasilitas kesehatan dan tetap jaga diri. Pelayanan kesehatan tidak hanya bisa dilakukan di vaskes. Tetap obat tetap diminum di rumah bagi mereka yang memang terbiasa minum obat, dan kita harus saling memperhatikan dan menolong. Dan kita semua sebagai orang beriman, kita percaya bahwa ada satu kekuatan besar yang mampu untuk menolong kita. Sahabat RPK, saat ini pelayanan masyarakat tergantung dari bagaimana masyarakat memelihara kesehatan seperti menjaga diri dan lingkungan. Layanan konsultasi virtual melalui telemedicine masih perlu peningkatan dalam penggunaannya. Masyarakat pun harus bisa mengeliminasi hoax terkait COVID-19 yang tersebar di media sosial. Dan apabila mengidap penyakit selain COVID-19, disarankan untuk menunda pengobatan terlebih dulu, terkecuali yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan perawatan segera. Sahabat RPK, inilah suara untuk negeri, mengungkap hati, membangun negeri. Saya, Sarah Naomi, salam.